Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan Ramadan tahun ini. Maka Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang teramat istimewa. 2 tahun berturut-turut kita tidak serempak seperti ini. Dijaga jaraknya, bahkan masjid pun digembok. Kita tidak bisa bebas lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid 2 tahun yang lalu. Tapi tahun ini, alhamdulillah, Allah menganugerahkan karunia yang sangat amat besar bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Sehingga sangat terharu ketika saudara-saudara kita atau yang lain, bahkan kita sendiri, tidak mampu melaksanakan dan mengisi Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Karena 2 tahun yang lalu adalah 2 tahun yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Ada berapa ratus ribu orang yang meninggal dunia karena COVID-19 dan varian Delta. Bahkan sekarang masih ada varian Omicron. Muncul lagi informasi tadi ada perpaduan Omicron dan Delta. Cenah. Wallahu a'lam. Yang jelas pada hari ini tukang-tukang vaksin telah beruntung meraup keuntungan yang sangat besar. Karena sedikit-sedikit vaksin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, seluruh jamaah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu sering kita ungkapkan pada tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid. Mengapa saya ingin mengajak berdoa kepada Bapak Ibu sekalian tentang doa tersebut? Selepas kita dari Omicron, selepas kita dari varian Delta, selepas dari COVID-19, kita dihadapkan dengan fitnah-fitnah Dajjal yang datang kepada Islam dan umat Islam. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, kita dihadapkan dengan itu. Maka sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua banyak-banyaklah berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah alam kubur, dan fitnah dajjal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati sanawat khaddah." Maka akan datang kepada kalian suatu saat, satu zaman di mana fitnah itu datang. Fitnah itu datang kepada Islam. Fitnah itu datang kepada umat Islam.
Maka kata Rasulullah, ada 5 ciri datangnya fitnah tersebut. Dan hati-hati dengan 5 ciri tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, yusaddaqu fihal kadhib. Banyak para pembohong yang dianggap benar. Ungkapan katanya bohong, tapi semua atau banyak orang yang mengaku itu adalah sebuah kebenaran. Kapan itu terjadi? Sawatun khaddahan, akan datang waktu fitnah itu datang kepada Islam dan umat Islam. Yang kedua, bahwa ya Rasulullah, wa kadzdzabu fiha as-sadiq. Maka orang-orang yang benar itu dianggap pendusta dan pembohong agama. Ini terbalik. Ulama dianggap pembohong, para kiai dianggap pendusta, para ustadz pun dianggap pembuang. Kapan ya Rasulullah? Saya ala ummati zaman sanawatu khaddah. Nanti akan datang hal tersebut. Yang ketiga, bahwa ya Rasulullah, wa yu'tamanu fi akhain. Maka para pengkhianat agama dan bangsa itu dianggap sebagai pahlawan kebenaran. Para pengkhianat bangsa, pengkhianat agama dielu-elu, dibanggakan, bahkan dianggap pahlawan penegak kebenaran. Kapan terjadi kata Allah? Ya Rasulullah, nanti sanawat khaddah akan terjadi waktu saling memfitnah itu. Yang selanjutnya apa wahai Rasulullah? Wa yakhawwanu fi al-ami. Dan orang-orang yang jujur itu disebut pengkhianat. Orang-orang yang benar disebut pengkhianat. Para ulama yang mengatakan kebenaran lebih kuat, khianat ya. Yang kelima kata Rasulullah, wa yantiqu fiha ghawbin. Maka akan datang kepada kalian semua kaum Ruwaibidah. Siapa mereka itu? Orang-orang berbicara, tetapi pembicaraannya adalah ngawur. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma hiya Ruwaibidah? Siapa Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Rajulun taqiyantibu fi amri ummah. Orang-orang yang tidak mengerti urusan umat diangkat untuk mengurus umat. Orang-orang yang tidak mengerti rakyat dan bangsa diangkat menjadi pemimpin bangsa. Mengurus umat tidak bisa, tetapi diangkat Islam. Kapan ya Rasulullah? Saya di ala ummati sanawat khaddah. Nanti akan datang kepada kalian waktu tersebut. Asa ayeuna, Masya Allah. Difitnahnya Islam, difitnahnya umat Islam. Padahal Islam itu telah ada jauh sebelum Nabi Adam membawa agama Allah al-Islam, Nabi Nuh membawa al-Islam, Nabi Zakaria rela disembelih, bahkan dipotong, digergaji dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk apa? Demi tegaknya Islam. Nabi Ibrahim rela berkorban, dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Demi apa? Demi Islam. Islam telah dibawa oleh para nabi dan rasul sampai kepada Nabi Muhammad, sampai pula kepada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dibawa oleh para nabi dan rasul dan sempurna. Tidak usah dikutak-atik lagi, sempurna. Al-Quran Al-Hadith. Karena Allah menjamin dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, telah aku sempurnakan nikmatmu dan agama Islam menjadi agama. Dan Allah pelihara itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dipelihara oleh Allah.
Ketika dikotak-katik dengan akal pikiran yang dangkal untuk kepentingan. Sanawat al-khatna nanti dipitnah. Dan harus sakit hati atau Bapak dan Ibu sekalian. Ketika Islam dipitnah dulu, ada yang mengatakannya abnu tidak lebih indah dari tusuk konde. Dulu ada yang mengatakan bahwa hidungku lebih indah dari kumandang adzan. Kemarin kumandang adzan dianalogkan seperti gonggongan binatang. Padahal itu adalah bukan muadzin yang tadi bicara yang memenangkan itu, bukan, itu masyariat. Allah yang memanggil manusia. Maka ketika Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sesungguhnya bumi Allah itu bergetar. Laut Allah bergetar, langit Allah bergetar, arasy Allah bergetar. Bersegera seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah bersujud kepada Allah, dipanggil oleh Allah. Malah jadi golongan binatang. Sakit tuh hati selaku orang yang beriman kepada Allah. Sakit. Sekali lagi, mari kita berdoa kepada Allah. Rapatkan barisan, luruskan shaf kita. Umat Islam bersatu berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil. Dibolak-balikannya fakta benar dari salah-salah jadi benar. Masalah halal haram dipermasalahkan, Quran yang jelas. Muncul lagi bahwa orang Islam boleh nikah dengan orang luar Islam. Dibolak-balik seperti ini. Ironis dan sangat menyedihkan dalam seperti ini. Saya tiada ummati zaman sanawat akan datang kepada satu zaman di mana fitnah terhadap agama Allah, fitnah terhadap umat Islam silih berganti dan tidak akan berhenti. Karena rapatkan barisan kita, luruskan syaf kita, berdoalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya doa. Semoga menjadi renungan bagi kita semua. Mari kita jadikan Ramadan ini adalah momentum yang sangat berharga untuk lebih kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.